Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 dari tugas praktikum proyek pengolahan citra digital. Di sini, kami mengambil judul deteksi jerawat menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur VGG19. Sebelum membahas proyek kami, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Ya, yang di antara itu yang ada saya sendiri, Sanatana Dharma, dengan NIM 211 0511013. Dengan terus selanjutnya ada Salsabila Fauzia dengan NIM 016. Selanjutnya ada Muhammad Arif Adila dengan NIM 017. Lalu ada Muhammad Rizky dengan NIM 042. Berikut adalah susunan dari pembahasan kami dengan proyek deteksi jerawat. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, ketiga hasil dan bahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rizky. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu pendahuluan, yang dimana dalam pendahuluan sendiri terdapat latar belakang dan tujuan dari proyek kami. Nah, untuk latar belakang proyek kami sendiri, eh, karena jerawat merupakan sebuah masalah umum yang mempengaruhi penampilan dan kepercayaan diri banyak orang. Deteksi jerawat secara manual oleh ahli kulit membutuhkan waktu yang upaya yang signifikan. Oleh karena itu, penggunaan pembelajaran mesin atau yang bisa kita sebut dengan machine learning seperti pada proyek kami ini yaitu Convolutional Neural Network atau bisa disingkat dengan CNN dengan menggunakan arsitekturnya yaitu PGG-19 dapat membantu mengklasifikasikan dan mendiagnosis jerawat secara non-invasif dan cepat. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa model CNN dengan metode VGG16 memberikan akurasi terbaik sebesar 75% dalam klasifikasi kulit berjerawat. Sedangkan untuk arsitektur CNN VGG16 dan 19 ini memiliki kecepatan pemrosesan yang baik dengan waktu hanya sekitar 3 detik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi wajah berjerawat yang dapat memfasilitasi diagnosis awal yang cepat dan efektif. Untuk tujuan dari dilakukannya proyek pengolahan citra digital ini, yaitu supaya mengembangkan sebuah sistem dengan pemanfaatan arsitektur CNN, yaitu PGG-19, yang dapat mengidentifikasi wajah berjerawat dan yang tidak termasuk ke dalam penyakit wajah berjerawat untuk memfasilitasi diagnosis awal yang cepat dan efektif. Hasil dari penelitian berfokus kepada klasifikasi dua kelas, yaitu ada kulit berjerawat atau bisa kita sebut dengan akne, dan kulit tidak berjerawat dengan sebutan non-akne. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Rizky. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang kita lakukan, di mana isinya akan membahas terkait dengan dataset yang kita gunakan. Kemudian ada arsitektur yang kita gunakan juga pada model kita, yaitu PGG19, dan juga fully connected untuk proses pencarian argumen maksimal dari setiap kelasnya gitu. Boleh di next. Oke, pertama di sini ada dataset yang kita gunakan, di mana di sini ada dataset terkait dengan uh, sebuah kulit itu rusak terhadap jerawat atau tidak, di mana seluruh dataset penelitian ini kita dapatkan melalui website open source yaitu Kaggle, yang terdiri dari dua kelas tipe penyakit, di mana di sini ada akne dan non-akne, di mana isi dari non-akne tersebut adalah penyakit kulit pada wajah tetapi bukan jenis akne gitu. Dan masing-masing jumlah datanya dari total keseluruhan adalah untuk data trainingnya 52% dan data testingnya itu sebanyak 48% dari totalnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan sebuah
pembuatan model, maka model tersebut kita lakukan validasi. Setelah dilakukan validasi, kita juga melakukan evaluasi hasil dari model tersebut gitu. Jadi model tersebut kita uji coba terhadap data-data baru sebanyak 1.833 total gambar yang terkait dengan tidak berjerawat non-akne dan juga akne gitu. Tapi kalau yang non akne itu dia jumlahnya 1.149, tetapi kalau yang akne itu dia berjumlah 1.833 untuk total gambar untuk melakukan evaluasi terhadap model yang telah kita buat gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur yang kita gunakan pada model yang kita buat, di mana arsitekturnya adalah VGG19. Di mana VGG19 ini merupakan sebuah arsitektur yang hasil perubahan atau variasi dari si VGG19 yang pada awalnya dicetuskan atau dikembangkan oleh Visual Geometry Group atau VGG di Universitas Oxford pada tahun 2014. Jadi arsitektur ini terkenal untuk memberikan performa yang baik dalam kasus-kasus pengklasifikasian gambar gitu. Nah, model ini tuh terdiri dari 16 lapisan konvolusi dengan filter yang berukuran 3x3 dan dia juga di dalamnya itu terdapat 5 lapisan untuk melakukan polling layer atau pengurangan dari fitur ekstraksi citar yang mereka hasilkan pada filtering sebelumnya gitu. Yang kemudian dia dilakukan max pooling, kemudian akan mengecilkan dari dimensinya tersebut. Dan selanjutnya terakhir dia akan melakukan fully connected untuk mengetahui atau memahami dari hasil ekstraksi fitur tersebut bagaimana sih hubungan antara setiap dari ekstraksi fitur tersebut dengan dilakukan pengecilan menjadi flatten gitu. Jadi satu dimensi saja. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa PGG19 itu dilakukan beberapa lapisan dan selanjutnya dilanjutkan dengan fully connected layer. Oke, next. Oke, selain Oke, Oke, selanjutnya di sini ada fully connected layer yang tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi dalam fully connected layer itu dia berbentuk vektor angka satu dimensi. Untuk mengaplikasikan lapisan ini, outputnya itu harus melakukan flatten atau mengecilkan dimensinya dari hasil konvolusi sebelumnya atau melakukan VGG19 sebelumnya. Jadi dia tuh untuk mengetahui dari ciri-ciri dari setiap ekstraksi fiturnya gitu, keterhubungan itu seperti apa. Nah, di dalam fully connected layer ini, dia tuh dilakukan sebuah dance dan juga menggunakan activation relu berdasarkan neuron yang dibentuknya gitu. Jadi contoh untuk dance itu dia tuh merupakan lapisan-lapisan yang bertujuan untuk memproses fitur-fitur yang tadi sudah diekstrak dan menghasilkan output dari klasifikasi jerawat gitu. Gambarnya seperti pada gambar di sebelah kanan itu dia berupa lapisan-lapisan yang dikaitkan antar setiap ekstraksi fitur tersebut supaya menghasilkan keterhubungan antar setiap ekstraksi fiturnya gitu. Kemudian kita juga menggunakan relu activation pada beberapa neuron tergantung dengan ukuran neuronnya gitu. Jadi di dalamnya itu merupakan aktivasi relu yang banyak digunakan pada model CNN dengan pengaplikasian fungsi max yang dilakukan thresholding dengan nilai 0 gitu terhadap setiap nilai pixel pada citra input. Dengan menggunakan lapisan ini, nilai pixel yang kurang dari 0 ini akan diubah menjadi 0 gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya mungkin boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Nah, di sini ada desain sistem programnya. Di sini pertama-tama kita melakukan import modul yang dibutuhkan, lalu melakukan data training dan data testing. Setelah itu membaca data dari subfolder kategori, lalu melakukan resizing pada datasetnya. Nah, setelah melakukan resizing, kita membuat model arsitekturnya yaitu VGG19, lalu mengekstraksi fiturnya dan mentraining modelnya dan dilakukan evaluasi model. Lalu yang di sebelah kanan itu merupakan desain arsitektur model VGG19-nya, di mana di sini pertama-tama kita input datasetnya, lalu di resize image, dan di sini melakukan fitur extraction menjadi
convolution, beberapa convolution, yaitu ada 3 kali 3 yang dilakukan sebanyak 2 kali iterasi, 4 kali iterasi, dan 6 kali iterasi. Lalu setelah itu lanjut ke convolution, yaitu fully connected layer, di mana di sini ada dense dan relu. Dan lalu menghasilkan softmax-nya, yaitu acne dan non-acne. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari uji coba penelitiannya. Di sini kita melakukan pengujian optimizer. Hasil dari pengujian optimizer ini seperti yang terlihat pada tabel di PPT-nya, yaitu eh, nilai yang paling tinggi optimal dengan loss paling kecil dan akurasi paling tinggi adalah menggunakan optimizer Adam. Nah, Adam optimizer ini memiliki akurasi sebesar 100% dengan loss sebesar 1,13%. Nah, ini merupakan loss terkecil yang didapatkan dari pengujian. Nah, sedangkan untuk akurasi masih disamakan oleh Adamax yang juga memiliki akurasi sebesar 100%, namun dengan loss yang lebih tinggi, yaitu 1,6%. Lalu selanjutnya ada pengujian epoch. Di sini hasil pengujian epoch-nya terlihat nilai yang paling optimal itu dengan loss paling kecil dan akurasi paling tinggi, yaitu menggunakan epoch sebesar 100. Akurasi yang didapatkan itu 94,87% dan memiliki loss yang paling rendah, yaitu 1,2%. Nah, ini membuat epoch 100 memiliki loss yang paling rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu pengujian batch size. Nah, pengujian batch size ini diperoleh batch 32 yang memiliki akurasi 100% dengan loss 1320. Nah, meskipun lossnya lebih besar dari batch size 64, tapi nilai akurasi dan validasi akurasinya bernilai paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi dari ketiga pengujian tersebut dapat didapatkan hasil terbaik dengan akurasi tertinggi, yaitu sekaligus dengan loss akurasi terkecil. Parameter terbaik adalah dengan menggunakan jenis optimizer Adam, nilai epoch 100, dan nilai batch size 32. Next. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekian dari pembahasan proyek kami. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari apa yang kami bahas tentang proyek kami, yaitu deteksi jerawat menggunakan CNN model dan arsitektur VG19. Kesimpulannya adalah hasil penelitian kami menunjukkan bahwa dengan menggunakan melakukan resizing 100 kali 100 dengan jenis optimizer Adam, nilai epoch sebesar 100 dan batch size sebesar 32, mendapatkan hasil dengan akurasi sebesar 92,3% dengan loss akurasi sebesar 1,2%. Meskipun begitu, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, dataset yang dilatih masih kurang banyak, serta tidak melakukan banyak tahap pada preprocessing citra sebelumnya, dengan menghilangkan noise atau memperbaiki kualitas citra terlebih dahulu, sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi nilai akurasi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mencoba berbagai metode yang lebih efektif, serta preprocessing citra yang lebih bervariasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal serta akurasi yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.